Halo, selamat datang kembali di Sound of Motivation. Beberapa minggu yang lalu, bahkan sampai sekarang, ini sempat viral tentang cerita pernikahan dari Ray Bayang dan Linda Hau serta Rizky DA dan juga istrinya. Kita ucapkan selamat ya untuk pasangan-pasangan muda ini yang baru saja menikah. Tentu sedang bahagia-bahagianya, dan semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah, dan dikaruniai keturunan yang soleh dan juga soleha. Tapi di episode kali ini saya tidak akan membahas tentang mereka yang sedang bahagia-bahagianya. Justru saya ingin sharing dengan Anda yang mungkin saat ini juga sedang memikirkan bagaimana caranya untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Anda yang masih ragu, maju atau mundur untuk memutuskan menikah dengan seseorang, atau mungkin juga Anda punya cerita yang sama tentang jagain jodoh orang. Saya punya satu pertanyaan dulu untuk Anda yang saat ini mungkin sedang galau atau sedang ragu, maju atau mundur ketika memutuskan untuk menikah. Pertanyaannya adalah, apa alasan Anda ingin menikah? Ini adalah sebuah pertanyaan penting yang perlu kita jawab. Sampai-sampai ada teori yang dinamakan the power of why. Jadi orang itu harus bisa menjawab sebuah pertanyaan, yaitu kenapa. Karena ketika kita bisa menjawab pertanyaan itu, maka akan ada sebuah dorongan atau motivasi yang kuat untuk melakukan sesuatu. Khususnya dalam hal ini adalah kenapa sih Anda pengen menikah. Menikah itu bukan urusan cepet-cepetan, karena ini bukan kompetisi yang cepat dia yang menang. Menikah juga bukan ajang untuk show atau pamer kemapanan. Dan menikah juga bukan ajang untuk balas dendam, untuk memperlihatkan ke mantan atau orang yang sudah meninggalkan Anda bahwa Anda sekarang sudah bahagia dengan pasangan sah Anda. Tidak. Tetapi menikah adalah sebuah rangkaian ibadah. Ibadah yang terlama, karena ibadah ini dilakukan sepanjang hidup Anda. Menikah adalah sebuah bentuk ketaatan kita kepada Allah dan juga bentuk kita mengikuti sunnah dari Rasulullah. Lalu sebetulnya apa sih enaknya setelah kita menikah? Apa sih bedanya yang sudah menikah dengan yang belum menikah? Setidaknya teman-teman, ada dua hal yang bisa dipenuhi ketika kita sudah menikah, yaitu pemenuhan kebutuhan psikologis dan juga pemenuhan kebutuhan biologis. Secara psikologis, ketika kita sudah menikah, kita akan mendapatkan kenyamanan, kemudian ada teman berbagi, makan ada yang nyuapin, tidur ada yang nemenin gitu ya. Dan pemenuhan kebutuhan biologis, yaitu menyalurkan naluri atau hasrat kita kepada pasangan yang memang sah. Dan secara medis, ini berdampak baik juga kepada kesehatan. Ketika kita memutuskan untuk menikah, setidaknya nanti kita akan belajar tentang dua karakter. Yang pertama adalah komitmen, dan yang kedua adalah tanggung jawab. Terlebih untuk seorang laki-laki nih ya. Laki-laki yang hebat adalah laki-laki yang mampu memegang komitmennya. Komitmen apa? Komitmen saat ia melakukan ijab kabul. Artinya dia berkomitmen dengan pasangannya untuk menjalani kehidupan baik susah ataupun juga senang. Jadi tidak hanya ingin senangnya saja, tetapi bagaimana tetap berkomitmen melewati masa-masa sulit yang pasti akan terjadi pada setiap rumah tangga siapapun. Yang kedua adalah tanggung jawab. Ketika Anda memutuskan untuk menikah, tanggung jawab Anda akan lebih dibandingkan dengan sebelumnya. Anda bertanggung jawab dengan kehidupan pasangan Anda dan juga calon anak-anak Anda kelak. Sehingga ketika kita sudah menikah, kita akan dituntut untuk lebih bijak dan juga lebih dewasa. Harus bisa mengalah dengan ego kita dan juga sabar dalam memimpin rumah tangga. Balik lagi ke pertanyaan awal tentang why. Kenapa sih kita harus menikah?
Setidaknya kita bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan ini dengan lebih banyak menggali ilmu. Di zaman sekarang banyak sekali training atau pelatihan, kajian pranikah, baik itu yang dilaksanakan secara langsung ataupun bisa Anda membaca buku, membaca e-book, atau Anda nonton di YouTube. Anda harus bekali diri Anda dengan ilmu, karena dengan kita mempelajari tentang pentingnya, manfaatnya, serta berkumpul dengan komunitas-komunitas yang baik, itu akan semakin memotivasi Anda agar lebih yakin dan mantap untuk memutuskan segera menikah. Urusan resepsi, gedung, rias, catering, dan hal-hal teknis yang lainnya itu bisa dibicarakan lagi nanti. Apalagi di masa pandemi seperti ini, banyak juga kok yang akhirnya melaksanakan akad saja tanpa harus banyak mengeluarkan uang untuk resepsi. Yang paling penting adalah tekad dan niat yang baik untuk menyegerakan diri menuju proses pernikahan. Ingat, semakin lama Anda menunda, maka akan semakin besar potensi Anda jagain jodoh orang. Jadi, sahkan atau tinggalkan.